Shalom, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan teman-teman untuk saat teduh. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Bapa.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada setiap kami. Tiba saatnya kami akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan selalu menjadi tempat jawaban atas setiap pergumulan kita. Kasih-Nya yang besar tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Kita akan menaikkan seluruh doa pokok doa syafaat kita. Kita pujikan, layak dipuji disembah. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada setiap kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami, walaupun secara online. Kami berdoa untuk ibadah kami agar dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Kami juga berdoa untuk hamba-Nya yang akan menyampaikan firman, pemusik, BL,
dan seluruh yang bertugas pada hari ini. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau ikut campur tangan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini yang sekarang mengalami pandemi. Kiranya dapat berlalu dengan cepat, serta pemimpin bangsa ini. Berikanlah kekuatan dan semoga selalu berada di jalan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita pujikan kasih setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom teman-teman yang terkasih, senang sekali kita boleh bersama-sama untuk bersekutu pada saat ini. Tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kasih-Mu begitu luar biasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami tahu kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau boleh menyertai dan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah dengan setia, bahkan yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami menyadari kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Berkati dan sertailah kami ya Tuhan, di sepanjang kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sangat terbatas, Engkau yang mau menolong, sehingga setiap kami benar-benar mengerti kehidupan kami boleh semakin hari bertumbuh dan dipulihkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, senang sekali pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini masih berhubungan dengan kasih. Teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema, kasih harus diekspresikan. Kasih harus diekspresikan. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang kasih, kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Kita mengasihi orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu mudah. Tapi ketika kita harus mengasihi orang yang tidak kita sukai, atau yang memusuhi kita, atau yang kita musuhi, itu susah. Jangankan mengasihi, dengar namanya, ingat perbuatannya, bahkan mungkin terbayang-bayang tentang apa yang sudah dia lakukan kepada kita, tidak ada kasih bagi dia. Namun teman-teman yang terkasih, sebagai orang yang sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kita mengasihi itu bukan karena keadaan kita yang sedang baik, keadaan kita yang memang mengasihi dia, atau karena dia juga mengasihi kita, tidak. Dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan suka, maupun kita dalam keadaan jengkel, maupun kita dalam keadaan kecewa, maupun kita sedang disakiti, dibenci, atau dalam keadaan yang benar-benar membuat kita tidak mampu mengasihi, Tuhan mengharapkan kita terus menebarkan yang namanya kasih. Kasih, berbicara tentang kasih tidak hanya aku mengasihimu tanpa adanya suatu tindakan. Tuhan mengharapkan bahwa kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita, kita pun mampu mengekspresikannya. Kasih harus diekspresikan. Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, diekspresikan itu artinya apa? Diungkapkan. Kasih itu harus diungkapkan, diaplikasikan, diterapkan. Tidak hanya mulut kita yang berbicara, namun tindakan kita juga berbicara atau mewartakan kasih tersebut. Mari teman-teman, kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, teman-teman, sekali lagi saya akan membacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita boleh bersama-sama merenungkannya. Anak-anakku, setiap kita yang sudah ada di dalam Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Marilah kita, ini merupakan suatu ajakan. Marilah kita, ajakan untuk melakukan atau mengerjakan kasih itu sendiri. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Marilah kita mengasihi bukan hanya di mulut saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi marilah kita mengasihi, tapi bukan hanya aku mengasihi, tapi kita mampu menerapkannya lewat perbuatan kita. Teman-teman yang terkasih, kita menyadari bahwa hidup di zaman sekarang termasuk di dalam bagian orang-orang yang egois. Karena apa? Sekarang kita sudah dibutakan dengan alat-alat yang canggih. Terkadang kita di terminal ya, itu banyak orang. Karena zamannya sudah berbeda, kita sudah sibuk dengan HP kita sendiri-sendiri tanpa kita memperhatikan atau menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagian-bagian kecil dalam kehidupan kita, tindakan kita sehari-hari, Tuhan itu mau bahwa kita itu mengasihi dengan perbuatan kita, diaplikasikan secara nyata. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ketika kita mengasihi di dalam perbuatan, itu juga kita dasarkan atas kebenaran firman Tuhan, tidak asal-asalan. Satu contoh kecil, ketika teman kita ada yang kesusahan, kita mengasihi, ayo semangat, semangat. Tidak hanya kita memberi semangat, tapi kita mau mengaplikasikannya. Memberi semangat, mendoakan, jika ada berkat, kita bagi berkat. Berkat itu tidak hanya berbicara tentang uang. Mungkin kita bisa memberi makanan, mungkin kita bisa memberi hal-hal lain, kebutuhan lain yang memang dia benar-benar butuhkan. Jadi itu contoh aplikasi kecil bagaimana kasih itu kita ekspresikan. Ketika ada yang kesusahan, kita memberi semangat. Tidak hanya memberi semangat, tapi kita mau mendoakan. Kita mau berbagi berkat. Dalam hal-hal yang lain, mungkin teman kita ada dalam pergumulan. Solusinya bagaimana? Mungkin kita ajak untuk sharing atau kita bantu sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar di mulut, tapi benar-benar kita turut ada empati. Empati itu lebih dari simpati. Jadi kalau empati itu artinya kita benar-benar merasakan apa yang dia rasakan, sehingga kita benar-benar mampu mengekspresikan kasih itu secara tulus. Teman-teman, untuk mengekspresikan kasih itu, mari kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita itu dengan kasih, bukan dengan rasa benci. Ketika kita sudah membenci, kasih itu tidak akan mampu kita ekspresikan. Sekalipun mampu itu bukan berdasarkan ketulusan kita, tapi karena suatu paksaan. Maka dari itu, mari kita boleh melihat semua orang dengan kasih, sehingga kita mampu mengekspresikan kasih itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, seperti Tuhan yang tidak melihat siapa kita.
Kalau Tuhan lihat siapa kita itu salah satu orang yang benar-benar sudah rusak, sudah cacat. Tapi Tuhan tidak pernah melihat dari apa yang kita lakukan. Tuhan tetap melihat kita dengan kasih, sehingga kasih Tuhan terus tersampaikan dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, biarlah melalui renungan kita yang sederhana ini, kita diingatkan kembali akan hal-hal kecil yang kita jalani dari hari ke hari, bahwa kasih yang kita terima harus kita ekspresikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh kami dengarkan saat ini ya Tuhan. Terus tolong dan pimpin kami supaya kami bisa hidup dan tinggal di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh. Apa yang kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menolong komunitas Komisi Pemuda Remaja GKA Anugerah Tulung Agung, dimanapun teman-teman berada, baik yang kuliah, sekolah, bekerja, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Terima kasih. Teman-teman silakan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami perubahan dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, untuk ibadah umum di gereja sementara waktu ditiadakan selama 2 minggu ke depan. Kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan dan ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya melalui sharing ini iman kita dikuatkan dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.